Saudara, pembunuh istri dari dokter anak di Loksemawe, Aceh berhasil ditangkap. Pelaku merupakan mantan istri dari suami korban. Sakit hati jadi motif pelaku membunuh korban. Pada 7 Oktober 2024 terjadi kasus yang menggemparkan Indonesia, Lur. Yang mana ada kasus pembunuhan istri seorang dokter yang bernama Sukardi. Nah, kalau pembunuhannya tuh adalah mantan istri Siri Sukardi sendiri yang bernama Wulandari. Kenapa mantan istri Siri Sukardi bernama Wulandari ini tega ngehabisi istri sahnya Sukardi? Karena mantannya ini dikontrol oleh rasa cemburu ngelihat Sukardi bersama istri sahnya, Lur. Nah, biar lebih paham sama kasus yang satu ini, mari kita bahas aja, Lur, secara lengkap dan tuntas. Tapi seperti biasa, lentangkan kaki dan santuikan posisi rebahan kalian. Nah, kalau udah santuy dan enjoy rebahannya gitu, mari kita bahas kasus kecemburuan yang satu ini, Lur. Hayu, Lur. Di Loksemawe, kota Aceh, ada seorang dokter bernama Sukardi. Sukardi ini adalah dokter spesialis anak, Lur. Hari-hari Sukardi menjalankan profesi sebagai dokter dengan kehampaan karena ia tidak punya pendamping hidup. Hingga suatu saat Sukardi ini sedang sibuk sekali di ruko, yaitu rumah sekaligus tempat prakteknya, Lur. Sukardi yang merasa kewalahan pun akhirnya merekrut seorang wanita berumur 36 tahun bernama Wulandari. Nah, sejak kedatangan Wulandari ini, hidup Sukardi pun yang sehari-harinya hanya melayani pasien di rumahnya menjadi lebih membahagiakan lagi karena adanya sosok Wulandari tersebut, yaitu karyawan Sukardi sendiri. Hari demi hari, karena kebersamaan mereka pun mulai timbul rasa saling suka antara Sukardi dan Wulandari. Mereka menghabiskan waktu bersama sambil bekerja sekaligus bisa menikmati waktu bersama, Lur. Hingga suatu saat mereka pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Tapi pernikahan mereka hanyalah nikah siri, Lur. Nah, setelah mereka nikah siri ini, entah mereka semakin mesra atau malah sebaliknya. Yang jelas tidak ada informasi di media massa yang menceritakan kisahnya. Namun yang jelas beberapa waktu kemudian Sukardi pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Wulandari, yaitu istri sirinya. Dan kemudian setelah beberapa saat, Sukardi pun mengenal kembali wanita bernama Laksmiwati Anggraini yang sudah berumur 62 tahun. Entah mereka kenal dari mana dan mengapa bisa sampai ke jenjang yang serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Yang jelas Sukardi dan istri sahnya yang bernama Laksmiwati Anggraini ini sangatlah mesra sekali jika dibandingkan dengan mantan istri Siri Sukardi yang bernama Wulandari. Kemesraan Sukardi dan istri baru sahnya ini, yaitu Laksmiwati Anggraini, yang semakin lama semakin mesra, membuat Wulandari dibaluti oleh rasa cemburu. Yang dimana Wulandari kesal karena merasa Sukardi mencerainya tanpa ada alasan yang jelas, Lur. Ditambah Sukardi menikah lagi nih dengan istri sahnya, yang membuat Wulandari iri karena ia hanya dinikahi siri, tidak dinikahi secara resmi. Waktu demi waktu api cemburu yang semakin lama semakin besar, yang puncaknya tuh hingga suatu hari, tepatnya di tanggal 7 Oktober 2024, Wulandari yang sudah menyiapkan strategi untuk menghabisi istri sah Sukardi pun dimulai. Pada pukul 3 sore masuk menyelinap nih si Wulandari ini ke ruko yang sekaligus rumah dan tempat praktek Sukardi, yang mana lantai satunya tuh adalah tempat praktek dokter Sukardi ini, dan lantai 2-nya adalah tempat tidur dan tempat istirahat Sukardi dan istri sahnya. Wulandari pun mulai tuh menyelinap diam-diam. Yang pertama-tama, Wulandari ini memasuki pintu gerbang, Lur. Lalu ia pun mulai tuh membuka pintu, dan ternyata di lantai 1 ada Sukardi yang sedang ada pasien ternyata. Tapi karena dirinya sudah dibaluti sama amarah, Wulandari pun nekat tuh untuk naik ke lantai 2. Wulandari pun mulai tuh menaiki tangga satu persatu hingga akhirnya
Wulandari pun sampai di lantai 2 lur, dan pas Wulandari membuka salah satu pintu yang ada di lantai 2, yang mana salah satu pintu tersebut adalah pintu kamar Soekardi. Yang kebetulan sayangnya istri Soekardi yaitu Laksmiwati ada di kamar yang sedang melaksanakan sholat. Nah, karena Laksmiwati nggak sadar akan adanya Wulandari yang punya niat membunuh terhadap dirinya, jadinya di saat itu juga dengan sangat disayangkan sekali Wulandari langsung menghampiri Laksmiwati Anggraini yang sedang sholat tersebut, dan dari belakang Wulandari pun langsung mengeluarkan tali di dalam kantong kresek yang ia bawa dan langsung membekam lalu mengikat leher Laksmiwati Anggraini dengan sangat kencang banget lur. Nah, nggak butuh waktu yang lama, Laksmiwati Anggraini ini langsung lemas dan tidak sadarkan diri. Tidak sampai di situ lur, setelah Laksmiwati Anggraini tak sadarkan diri, Wulandari pun langsung menghantam wajah Laksmiwati hingga darah dari hidungnya pun bercucuran keluar. Wulandari pun terus di situ melampiaskan rasa cemburunya. Ia memukul wajah Laksmiwati, menendang lalu memastikan lagi Laksmiwati meninggal dengan cara menyekap kembali leher Laksmiwati dengan tali. Tidak sampai di situ, ia pun menghajar mukanya, dan setelah dirasa puas, Wulandari pun langsung menyembunyikan mayat Laksmiwati di bawah ranjang. Lalu ia pun bergegas melarikan diri dari kamar tersebut. Lalu pada pukul 19.00 yang dimana karyawati Soekardi yang berniat meminjam mukena ke Laksmiwati, karyawati tersebut pun mulai berjalan ke arah kamar istri sah Soekardi, ini Laksmiwati. Dan sesampainya karyawati tersebut di kamar, ia tersebut pun langsung kaget ketika melihat mayat istri Soekardi yang tergeletak di bawah kasur dengan wajah yang penuh lebam dan cairan merah mengucur deras di wajah mayat Laksmiwati. Nah, melihat mayat istri Soekardi yang enggak sadarkan diri, karyawati tersebut pun langsung berlari ke lantai bawah untuk memberitahu kabar buruk tersebut kepada Soekardi. Tapi ketika menuruni tangga, kebetulan sekali karyawati tersebut berpapasan dengan Soekardi yang hendak akan mengajak istrinya ini untuk makan malam lur. Lalu dengan panik, karyawati tersebut pun langsung memberitahukan Soekardi bahwa istrinya sudah tidak sadarkan diri. Mendengar informasi tersebut, Soekardi pun langsung berlari ke arah kamarnya untuk memastikan apakah informasi tersebut itu valid atau benar, dan ternyata benar saja. Istri Soekardi sudah tergeletak di bawah ranjang dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Dengan spontan, Soekardi pun langsung menggendong istrinya dan membawa ke rumah sakit Bunga Melati Loksmawe. Tapi setelah diperiksa, sayangnya Laksmiwati sudah tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu pun polisi membawa jenazah Laksmiwati ke Rumah Sakit Umum Cutmetia untuk dilakukan autopsi. Nggak sampai di situ, polisi tersebut juga menanyakan beberapa pertanyaan ke karyawati yang menjadi saksi pertama yang melihat Laksmiwati. Dan di kamar Soekardi, polisi ini menyimpulkan bahwa terjadi kekerasan dan adanya barang bukti tali dan kresek hitam, yang dimana itu adalah barang yang dibawa sama pelaku untuk melancarkan aksinya tersebut. Nah, polisi juga mengecek CCTV yang kebetulan ada wajah pelaku yaitu si Wulandari ini lur. Lalu hanya butuh waktu beberapa jam sekitar jam 5-an, polisi itu berhasil menangkap Wulandari yang sedang bersembunyi di rumah saudaranya. Dan akhirnya Wulandari pun sekarang ditetapkan sebagai pelaku dan berhasil ditangkap. Oke, itu dia lur kisah Laksmiwati yang tewas karena kecemburuan dari si Wulandari, yaitu mantan istri Sri Soekardi, yang akhirnya memicu konflik dan menyebabkan nyawa Laksmiwati hilang. Bagaimana tanggapan kalian lur tentang kisah kali ini? Coba tuliskan deh di kolom komentar di bawah. Gimana pendapat kalian semua lur? Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Dan bagi kalian yang mau request atau mau kasih masukan untuk buat konten apa selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan tolong juga tuliskan pendapat kalian tentang kasus kali ini lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.